saya akan bahas tuntas tentang buku KIA atau buku kesehatan ibu dan anak ya Bunda. Bunda juga biasa menyebutnya dengan sebutan buku pink. Segera setelah diketahui kalau Bunda itu hamil atau setelah pespek ya Bunda, Bunda harus segera memeriksakan kehamilan Bunda ke fasilitas kesehatan untuk berkonsultasi lebih lanjut. Nah, pada saat pemeriksaan pertama itu diwajibkan untuk melakukan rangkaian tes laboratorium seperti yang sudah saya pernah bahas ya Bunda di video sebelumnya. Ini di video yang ini, yaitu tentang 5 rangkaian tes laboratorium pada ibu hamil. Lalu setelah dilakukan 5 rangkaian tes laboratorium pada ibu hamil, maka fasilitas kesehatan tempat Bunda periksa itu akan memberikan buku ini ya Bunda. Jadi syarat untuk diberikan buku ini adalah memeriksakan kehamilan pertama kali dengan periksa cek laboratorium yang 5 rangkaian tadi. Jadi, dimanapun ibu hamil itu periksa kehamilan pertama kali, maka bidannya akan menganjurkan untuk tes laboratorium dulu Bunda. Nah, kalau misalkan sudah membawa hasil tes laboratorium lengkap untuk ibu hamil yang 5 rangkaian tadi, maka bidannya itu bisa memberikan buku pink ini. Nah Bunda, di video ini saya akan bahas apa sih isi buku pink ini, kegunaannya apa, manfaatnya apa, kemudian apa saja yang harus diisi oleh ibu hamil dan apa saja yang harus diisi oleh tenaga kesehatan. Buku pink ini diperuntukkan untuk ibu hamil sampai anaknya saat lahir sampai usia 6 tahun ya Bunda. Itu sebabnya buku pink ini sangat bermanfaat sekali, sangat berguna sekali Bunda. Jadi harus dijaga, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Dan ini juga harus dibawa setiap kali Bunda periksa hamil atau nanti anak Bunda periksa untuk posyandu atau untuk imunisasi. Oke Bunda, mari kita bahas ya, dimulai dari cover yang pertama atau cover depan ini ya Bunda. Ini di sini tertera nama ibu, nik ibu. Ini diisi dengan menggunakan spidol permanen ya Bunda di rumah. Jadi diisi dengan huruf yang agak terlihat, agak besar gitu, untuk mengetahui nih kalau buku pink ini kepemilikannya atau punya ibu siapa, dan ditulis juga nik ibunya. Kemudian untuk nama anak dan nik anak ini dikosongin dulu, karena apa? Anaknya belum lahir Bunda. Nanti kalau misalkan anak Bunda sudah lahir dan sudah diberi nama dan sudah mempunyai niknya, maka boleh langsung ditulis. Kemudian Bunda, di dalam buku pink ini terdapat ini ya Bunda, stiker. Stiker ini namanya stiker P4K. Ini Bunda ya, P4K itu perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Stiker ini berguna untuk data ibu hamil untuk perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasinya Bunda. Nah ini ditempel di depan pintu atau depan jendela rumah ya, dan sebelumnya itu diisi dulu ya Bunda. Nah sama ya dengan menggunakan spidol permanen. Di sini ada nama ibu, ditulis ya Bunda, nama Bunda siapa. Kemudian taksiran persalinannya ditulis, kapan nih taksiran persalinannya. Kemudian penolong persalinan, Bunda akan merencanakan bersalin atau persalinan di mana. Nah ditulis nih nama bidannya siapa. Kalau misalkan di puskesmas boleh ditulis puskesmas begitu ya. Dan tempatnya puskesmasnya puskesmas mana gitu nih, tempat persalinannya atau alamat persalinannya misalkan di bidan A. Nah bidan A itu tempat persalinannya alamatnya di mana nih. Kemudian pendamping persalinannya Bunda. Pendamping persalinan ini ditulis siapa yang akan mendampingi. Misalkan suami berarti ditulis nama suaminya ya Bunda. Bukan ditulis suami gitu, bukan, tapi namanya yang ditulis. Kemudian ada transportasi. Transportasi ini ditulis Bunda nanti pas saat lahiran atau terjadi kegawatan apapun itu transportasinya itu akan menggunakan apa. Jadi harus direncanakan juga nih transportasinya gitu. Misalkan Bunda ingin menggunakan mobil. Nah, yang ditulis di sini itu bukan mobil, tapi nama orang yang punya mobil. Jadi namanya tuh siapa? Disertakan juga nomor handphonenya Bunda di sini. Misalkan Bapak Budi atau Bapak Anwar gitu. Nah, di sini ditulis nih nomor telepon Bapak Budi dan Bapak Anwar. Jadi kalau misalkan ada kegawatan atau misalkan Bunda sudah ada tanda-tanda persalinan, maka orang atau tetangga Bunda atau keluarga yang lain bisa melihat transportasinya itu direncanakan untuk siapa. Jadi bisa dihubungi nomor telepon yang bisa dihubungi di sini yang tertera ya Bunda.
Kemudian di sini ada juga calon pendonor darah. Nah, Bunda harus tahu nih, makanya itu harus diperiksakan cek laboratorium itu kenapa? Biar tahu juga golongan darahnya apa dan dicari nih golongan darah yang sama itu siapa Bunda. Nah, ditulis nama pendonornya atau yang golongan darahnya sama. Di sini ditulis namanya juga dan nomor teleponnya juga ya Bunda. Nah, ini untuk apa sih Bunda kegunaannya? Menuju persalinan yang aman dan selamat gitu. Makanya ini ditempel di depan di jendela atau di depan pintu rumah gitu. Jadi tetangga juga bisa tahu perencanaan P4K ini, perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Kemudian kita masuk di halaman yang pertama ini ya Bunda. Ini juga sama data pasien, sama kayak cover yang ini yang depan ini ya Bunda. Cuma yang membedakan adalah di sini ada nama suami, ada alamat rumah, dan ada nomor telepon yang bisa dihubungi Bunda. Jadi ini juga diisi ya Bunda dengan menggunakan pulpen, ini mah nggak apa-apa. Kemudian ini ada daftar isinya ya Bunda. Bunda bisa baca sendiri ya untuk daftar isi ini di rumah, karena ini mah cuma daftar isi aja gitu. Pembahasannya ya di sini gitu setelahnya. Kemudian yang harus diisi oleh Bunda di rumah juga nih yaitu nomor register. Ini kan kalau ini mah oleh tenaga kesehatan ya Bunda. Ini nomor register ibu, nomor urut di kohort ibu, tanggal menerima buku KIA, nama dan nomor telepon tenaga kesehatan yang mengisi atau yang pertama kali memberikan buku ini gitu. Jadi ini sama tenaga kesehatan. Nah, Bunda bisa bantu nih ditulis di rumah ya untuk data Bunda nih, data pasien. Ini data Bunda, data ibu, ini data suami, kemudian ini alamat rumah, dan ini data anak. Kalau data anak ini diisi setelah anaknya sudah lahir. Kemudian untuk selanjutnya ini diisi oleh tenaga kesehatan di halaman 4 ini ya Bunda, 4 Romawi ini. Ini diisi oleh tenaga kesehatan, yang mana tenaga kesehatan pada saat ibu hamil periksa akan melakukan anamnesa atau bertanya tentang data subjektif ibu hamilnya Bunda. Yang mana ini yang pertama kali ditanya itu adalah kehamilan saat ini ya Bunda. Jadi dimulai dari haid terakhirnya, kemudian nanti kalau dari haid terakhir itu bisa menentukan hari taksiran persalinan atau HPL. Kemudian golongan darah, misalkan belum tahu, ya itu makanya diperlukan untuk cek laboratorium. Nanti kalau sudah ada hasilnya bisa diisi oleh tenaga kesehatan. Kemudian penggunaan kontrasepsi sebelum hamil. Itu sebelum hamil sekarang Bunda ini menggunakan kontrasepsi apa atau KB apa gitu. Kemudian riwayat penyakit yang diderita, misalkan ada riwayat penyakit, nanti ini akan ditulis oleh tenaga kesehatan. Kemudian ada juga riwayat alergi dan status imunisasi tetanus. Jadi imunisasi terakhir itu Bunda imunisasi yang keberapa sih, kemudian kapan gitu. Nah, ditulis deh dari data subjektif ini atau dari data Bunda ini bisa diketahui GPA atau hamil keberapa, persalinan sudah berapa kali, dan kalau misalkan ada abortus sudah atau keguguran itu sudah berapa kali. Kemudian Bunda di sini juga ada riwayat obstetri ya Bunda, yang mana ini juga sama diisi oleh tenaga kesehatan. Riwayat obstetri ini yaitu riwayat-riwayat kehamilan Bunda yang sebelumnya ya. Jadi berisi tentang kehamilan yang pertama nih misalkan. Terus di sini ada keterangan tahunnya, misalkan lahir, hidup atau mati, atau diabortus atau keguguran, kemudian dikuret. Nah, ini kejadian itu tahun berapa begitu. Kemudian ini lahirnya itu prematur atau postmatur, kemudian sesar atau normal, berat badan dan panjang lahirnya itu berapa kalau misalkan memang lahir ya Bunda. Kemudian tempat bersalinnya di mana, tenaga kesehatannya itu siapa, kemudian kondisi anak saat ini itu keguguran, misalkan keguguran kan berarti nggak ada ya Bunda. Nah, kalau misalkan lahir, hidup atau mati nih kondisinya gitu yang sekarang gitu. Kemudian komplikasinya ini pada saat kehamilan yang pertama ini ada komplikasi nggak nih pas hamil atau pas bersalin atau pas ibu nifasnya. Lalu di halaman selanjutnya ini udah masuk ke halaman pertama ya Bunda. Di sini itu tertulis periksa kehamilan. Jadi ini segera ke dokter atau ke bidan jika terlambat datang bulan
periksa kehamilan paling sedikit itu 4 kali selama kehamilan Bunda. 4 kali ini yaitu dilakukan 1 kali pada usia kehamilan sebelum 3 bulan, kemudian 1 kali saat usia kehamilannya itu 4-6 bulan, dan 2 kali pada usia kandungan atau usia kehamilan 7-9 bulan Bunda. Nah, apa aja sih yang diperiksa pada saat pertama kali datang ke puskesmas atau pertama kali diketahui kalau ibu hamil itu positif hamil? Jadi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan pertama kali itu harus dilakukan pemeriksaan 10T ya Bunda. Jadi ada 10 pemeriksaan nih. Yang pertama itu ada ukur tinggi badan, itu cukup 1 kali. Kemudian ukur tekanan darah itu setiap kali periksa ya Bunda. Lalu pengukuran lingkar lengan atas atau lila itu juga sama, cukup 1 kali. Kemudian pengukuran tinggi rahim. Jadi untuk mengetahui nih usia kehamilannya itu berapa bulan sih, kemudian berat badan bayinya tuh berapa kilo sih Bunda, itu juga bisa diukur dari tinggi fundus uterinya atau tinggi perutnya. Kemudian ada juga penentuan letak janin atau presentasi janin, dan disitu juga bisa diketahui, misalkan diketahui punggung janin gitu, maka itu bisa dilakukan pemeriksaan detak jantung janinnya ya Bunda, normal atau tidaknya. Dan di atas itu kepala atau di bawah itu kepala atau bokong sih, itu juga bisa diperiksa di perutnya dengan melakukan perabaan. Kemudian pemeriksaan yang keenam itu di sini adalah penentuan screening status imunisasi yang tadi saya sudah jelaskan di depan ya. Jadi status imunisasi itu sudah imunisasi yang keberapa, kemudian kapan nih terakhir diimunisasi gitu. Karena pada saat kehamilan juga wajib diimunisasi lagi kalau misalkan status imunisasinya belum lengkap, yaitu belum sampai T yang ke-5. Kemudian pemeriksaan yang ketujuh yang wajib adalah yaitu diberikan pemberian tablet tambah darah ya Bunda. Ini wajib selama kehamilan, dikonsumsi minimal 90 tablet selama hamil. Kemudian pemeriksaan yang keempat yang wajib yaitu tes laboratorium yang 5 rangkaian tadi ya Bunda. Kemudian konseling atau penjelasan. Jadi apapun keluhannya atau misalkan sekarang usia kehamilan berapa, jadi konseling dan penjelasannya itu berbeda-beda ya Bunda sesuai usia kehamilannya. Kemudian pemeriksaan yang 10 itu yang wajib adalah tata laksana atau mendapatkan pengobatan gitu, yang tadi diberikan obat keluhan sesuai keluhan gitu, sama vitamin ibu hamil juga. Nah, di sini di pemeriksaan 10T ini Bunda, di sebelahnya itu ada checklistnya nih Bunda, ada kotak untuk checklist. Jadi dari 10T ini yang sudah dilakukan itu akan diceklis oleh tenaga kesehatan. Jadi misalkan sudah diukur tinggi badan, berarti diceklis begitu Bunda, dan seterusnya ya. Kemudian selain pemeriksaan 10T ini, ibu hamil juga wajib mengikuti kelas ibu hamil dan kelas ibu balita. Ini dilakukan pada saat posyandu ya Bunda. Makanya harus aktif nih untuk ikut posyandu karena memang penting Bunda. Selain pada saat pemeriksaan dimanapun, itu lebih jelasnya itu bisa ditanyakan di posyandu ya Bunda. Karena kalau misalkan posyandu itu kan waktunya lebih panjang, tidak terbatas gitu Bunda. Dan biasanya dilakukan serentak gitu Bunda. Jadi pada saat kelas ibu hamil dan kelas ibu balita itu dijelaskan secara rinci oleh bidannya. Lalu selanjutnya Bunda, kita masuk ke materi-materi apa aja ya Bunda yang harus dibaca oleh ibu hamil. Nah, yang harus dibaca oleh ibu hamil pada buku pink ini yaitu dimulai dari halaman 4, halaman 5, ini tentang kehamilan ya Bunda. Kemudian halaman 6, halaman 7, halaman 8, halaman 9. Nah, ini sudah masuk ibu bersalin. Nah, ini ibu bersalin ini saya bahas di video selanjutnya ya Bunda. Nah, yang materi tentang ibu hamil tadi, yang dari halaman 4 sampai halaman 9
9, dari halaman 4 sampai halaman 9 itu wajib dibaca ya Bunda, dipahami dengan baik. Karena kalau misalkan pada saat pemeriksaan kehamilan itu belum tentu bidannya bisa ada waktu untuk bisa menjelaskan semuanya, karena biasanya keterbatasan waktu dan antrian pasien juga ya Bunda. Jadi itu sebabnya diberikan buku pink agar Bunda bisa baca lebih rinci di rumah. Nah, dimulai dari halaman 4 ini ya Bunda. Halaman 4 ini merupakan perawatan sehari-hari ibu hamil di rumah. Dimulai dari makanannya, istirahatnya kapan aja, menjaga kebersihan, kemudian yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil, dan tugas suami juga, aktivitas fisiknya apa aja yang boleh untuk ibu hamil, kemudian hal-hal yang harus dihindari oleh ibu hamil. Ini udah saya bahas di video sebelumnya ya Bunda. Nih di video yang ini itu Bunda bisa tonton video saya yang itu. Kemudian ini ada makanan untuk ibu hamil apa aja, persiapan melahirkannya itu apa aja, kemudian tanda bahaya kehamilan, masalah lain pada saat kehamilan, tanda-tanda awal persalinan, kemudian proses melahirkan itu seperti apa. Nah, itu tentang kehamilan. Kemudian Bunda, ini ada halaman 19 yaitu menyambut persalinan. Ini sama dengan stiker P4K ini ya Bunda. Jadi stiker P4K ini hanya secara garis besarnya aja Bunda. Nah, ini lebih jelasnya atau lebih rincinya itu ada di halaman 19 ini ya Bunda, yaitu menyambut persalinan. Nah, di sini juga merupakan surat pernyataan ibu hamil dan ada tanda tangan suaminya juga Bunda. Untuk apa sih gunanya? Jadi ini diisi, saya siapa nih nama Bunda, alamatnya di mana. Memberikan kepercayaan kepada nama-nama ini untuk membantu persalinan saya agar aman dan selamat. Yang diperkirakan pada bulan ditulis deh di sini tafsiran bulan persalinannya itu kapan, kemudian tahun berapa. Dan di sini ditulislah penolongnya, penolong persalinan. Misalkan mau sama bidan atau sama dokter, bidannya itu siapa, dokternya itu siapa, ditulis namanya. Kemudian untuk dana persalinan itu disiapkan atau ditanggung sendiri atau ditanggung oleh pemerintah atau ada BPJS, ada jaminan apapun, asuransi apapun, ini ditulis di sini ya Bunda. Kemudian untuk kendaraannya atau ambulannya, di sini kendaraannya transportasi tadi gitu. Jadi ditulis nama yang punya transportasinya atau yang punya kendaraannya. Misalkan mobil, ya siapa nama yang punya mobil atau yang punya motor, siapa namanya, ditulis nomor handphonenya. Ini minimal 3 ya Bunda, jadi harus diisi 3 orang. Kemudian KB setelah melahirkan itu akan menggunakan KB apa, ini harus direncanakan dari sekarang juga. Kemudian ini ada sumbangan darahnya atau pendonor darahnya itu siapa Bunda. Jadi darahnya itu golongan darahnya apa. Kemudian Bunda jadi tahu nih siapa aja yang golongan darahnya sama, ditulis 2 orang ya Bunda minimal, sama nomor handphonenya juga. Nah di sini ini biasanya diisi oleh tenaga kesehatan, tapi tidak apa-apa kalau Bunda mau ngisi sendiri di rumah. Nah ini tanda tangan Bunda di sini ya, tanda tangan. Di sini yang bertanda tangan di bawah ini, tanggal menulisnya itu kapan pernyataan ini dibuat. Terus ini tanda tangan suami atau wali, siapapun, misalkan mau orang tua atau suami boleh. Dan bidannya juga tanda tangan yang menjelaskan siapa gitu ya Bunda. Nah kemudian ini yang terakhir yaitu catatan data kesehatan ibu hamilnya Bunda. Ini yang ini. Jadi catatan ini ditulis oleh tenaga kesehatan pada saat pemeriksaan hamil. Jadi pemeriksaan hamil itu di sini hasil pemeriksaannya semuanya ditulis di sini ya Bunda. Dari mulai nama pemeriksaannya siapa, terus kemudian ini tempat pada saat pemeriksaan itu di mana. Bunda misalkan periksa di bidan A begitu. Kemudian tanggal pemeriksaannya, saat pemeriksaan ini keluhannya apa. Nah, nanti didapatkan usia kehamilan, berat badan, tinggi tekanan darah, kemudian lingkar lengan atas, tinggi fundus uteri atau tinggi perut ya. Kemudian letak janinnya, detak jantung janinnya, imunisasi, misalkan imunisasi kalau enggak berarti enggak.
tablet tambah darah diberikan atau tidak, laboratoriumnya tesnya apa aja, kemudian ini diagnosa, lalu tata laksana dan konselingnya. Thanks for watching Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.